warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Rahmasari dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini, saya akan mereview bab 8 yaitu audit pada sistem PDE. Yuk kita simak materinya. Yang pertama adalah komponen sistem PDE, di mana merupakan sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Terdapat 4 komponen sistem PDE. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Yang ketiga adalah metode pengorganisasian data. Dan yang keempat adalah metode pemrosesan data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware komputer, seperti CPU, input device, output, komunikasi komputer, dan secondary storage. Kedua adalah perangkat lunak atau software komputer, yang terdiri dari sistem operasi, program utility, empires dan assembles, dan sistem manajemen basis. Selanjutnya adalah metode pengorganisasian data, yang mana merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer, yang mana terdapat 2 jenis metode, yaitu database method dan traditional file method. Yang pertama adalah database method, merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi, yang terdiri dari batch entry, online entry atau batch processing, online entry atau online process. Yang kedua adalah traditional file method. Dalam metode ini, master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atas siklus yang berbeda. Data dalam file hanya bisa diakses oleh suatu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya duplikat data. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan sistem PDE. Yang pertama adalah kelebihan sistem PDE. Sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data. Kemudian sistem PDE juga dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan. Sistem PDE juga dapat mencegah kesalahan penghitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi. Dan pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara build-up ke dalam komputer. Selanjutnya adalah kelemahan sistem PDE. Yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit mengenai kinerja prosedur pengendalian sistem PDE. Yang ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat. Yang keempat, pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan. Yang kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Yang kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Yang keenam, berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan dalam sistem PDE. Yang ketujuh, pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan. Dan yang kedelapan, pada sistem PDE, lebih banyak orang dapat mengakses sistem sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi. Selanjutnya adalah pengendalian intern pada sistem PDE. Yang pertama adalah pengendalian umum, yaitu merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Kemudian yang kedua adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berkaitan erat dengan tugas-tugas yang khusus yang dilaksanakan oleh sistem PDE. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data,
Pengolahan data menjadi informasi dan pengaturan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Contoh pengandalan umum itu sendiri seperti pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian perencanaan sistem dan dokumentasi, pengendalian hardware dan software system, dan pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data dan program komputer tanpa operasi. Selanjutnya adalah 3 jenis pengendalian aplikasi. Yang pertama adalah pengendalian input, yaitu merupakan pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. Kemudian yang kedua adalah pengendalian pemrosesan. Dirancang untuk memberi keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah pengendalian output. Bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan dan hanya personil yang mempunyai otoritas outputnya. Hasil pemrosesan dapat berupa hasil cetak atau printout. Selanjutnya adalah penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik termasuk audit klien dengan sistem PDE. Maka dari itu, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Yang kedua adalah kompleksitas operasi komputer klien. Yang ketiga adalah struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. Yang keempat adalah kesediaan data dalam hard copy dan computer readable form. Dan yang kelima, penggunaan TABK atau teknik audit bergantung komputer untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Selanjutnya adalah metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengandalan intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami yang pertama adalah kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan yang signifikan untuk laporan keuangan. Yang kedua adalah catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan machine readable information. Yang ketiga adalah bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. Yang keempat, jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Proses penentuan risiko pengandalian dalam struktur pengandalian PDE sama dengan pengandalian sistem manual yang meliputi pertama adalah mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengandalian yang perlu untuk mencegah dan yang pertama adalah mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian yang mana terdiri dari dua cara, yaitu pengujian pengendalian dengan computer auditing check the computer. Itu tadi review dari saya mengenai bab 8, yaitu audit pada sistem PDE. Semoga kita semua dapat memahami materi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.